Kamu jangan kemudian nantang Tuhan. Kowe wis nantang pindo berarti. Kowe wis ngelakoni maksiat, Allah Ta'ala mendiamkan itu semua sambil menunggu kapan kamu tobat. Kok tahu-tahu kamu upload, kamu abadikan itu semua. Kowe lek karaoke, aja pisan-pisan mau pamer ning kancamu ya. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Ini dari Kanjeng Nabi. Semua yang kamu lakukan, dosa-dosa yang kamu lakukan, itu semuanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosamu mau pamerno. Padahal waqad satarahu Allah Subhanahu wa taala. Wis ditutupi pangeran terus isuk mau upload. Kowe pancen bajingan tenan. Paham ra ya? Kamu sekarang bekerja mati-matian, kemudian kamu mampu mengumpulkan uang 100 juta dan kemudian kamu merasa puas akan perolehan kamu itu, kamu berfoya-foya dan lain sebagainya, kira-kira potensimu anjlok apa hatam? Kan podo. Lek ora anjlok mesti bar dilungasi. Hatam ora? Hatam. Sebetulnya seorang santri itu adalah orang yang selalu pengen menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian terus berusaha bertahan akan niatan tersebut, akan usaha tersebut. Makanya tingkatan tertinggi sebuah ibadah itu adalah istiqomah. Selalu saya katakan bahwa menjadi orang baik itu mudah, tapi terus baik, nah, itu adalah sesuatu yang sangat berat, sangat sulit. Siapapun yang merasa bahwa ilmu itu ada endingnya, ada capaian akhirnya, maka dia telah mengkorupsi hak daripada keilmuan itu. Kalau niku pirang-pirang dino niku, ya karena kegiatan-kegiatan kita itu adalah hari santri di beberapa hari terakhir ini kan situasinya selalu hari santri. Kalau matur bahwa hari santri ini jangan sampai kemudian hanya sebuah seremoni belaka. Hari santri ini menjadi penting bagi kita bahwa memang kita menjadi santri itu mohon maaf ya Pak. Mohon maaf. Kita sebagai santri ini bukan masalah tertarik atau tidak tertarik. Tapi memang kewajiban Pak. Thalabul ilmi itu fardun ala kulli muslim. Ala kulli muslim. Artinya bahwa kita berislam ini memang dibutuhkan keilmuan di sana. Dan ngaji itu menjadi penting. Makanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal rahimahullahu ta'ala itu dawakan ta'allamu al-ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Ada beberapa kitab itu meredaksikan fa inna ta'allumahu lillahi hasanah. Tapi yang paling pas niku ta'allamu fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Bahwa bukti konkret kita ini punya rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian pengen selamat di hadapan Allah taala, itu bukti konkretnya ya harus kita berangkat ngaji. Wa talabahu ibadah. Wa talabahu ibadah. Tolab niku ya sampean ngeten iki lho, Pak. Sampean ku rene iku mbuh ning kene acaramu apa, tapi tujuanmu ngaji iki wis. Tolab itu begini, tolab itu adalah asya'yulil ilmi biiddatil ashkal wa mukhtalafil amakin. Sampean mangkat ko omah, mbek kanca-kancamu utawa budal dhewe tekan kene. Ini namanya tolak. Dan ini sudah kategori ibadah. We budal tok tekan kene turu, tekan kene mek ngopi tok atau tekan kene blas gak paham, gak masalah. Wong aku dhewe sing nerangne ra paham. Dadi awakmu kok paham malah medeni, malah sing apik wis ngene iki. Sing apik wis ngene iki pokoke iki dawuh Mbah Yai, ayo kita baca sebaik-baiknya, siapa tahu pelan-pelan nanti kita akan paham, pelan-pelan akan kita amalkan. Wis ngono tok kuwi. Arepnya apa maneh? Tapi kowe mangkat ke omah iku adalah sebuah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong taufik aku malah kelingan. Saman kan biasa to krungu enek tukang pidato. Semoga kita mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu tumun ngono gae? Kuwi yo paham taufik yo apa? Taufik lak kancamu kuwi bakul es. Lah, ngerti ya? Lah iya ta? Kan enek ngono kuwi. Taufik itu adalah khalqu qudrati ta'ah fil abdi wa tazhili sabilil khairi ilaihi. Khalqu qudrati ta'ah fil abdi
wa tashil. Wis gampangane ngono. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kita untuk melakukan ketaatan atau kebaikan, atau ibadah. Gini, secara lughah al ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu ta'ala wa yardah. Ya. Kabaleni kita gak pati paham gue. Yang disebut ibadah atau taat itu apa? Semua hal taat atau ibadah itu adalah sebuah nama yang merangkum semua hal yang kira-kira punya potensi mendapatkan mahabbah Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu iku taat utawa ibadah. Lah, Allah taala membuat kita mampu melakukan itu semua. Iku jenenge taufik. Tashil. Taufik itu seperti itu, kemudian dalam taufik itu ada yang namanya tashil. Contohnya gini. Asli nih, ini mau kan malam minggu tuh ya. Ini mau malam minggu, bener ya? Kowe mau sakjane pengen ngopi neng Wartas lah, yo kelasnya awakmu kok Starbucks ya. Aku gak yakin belas. Wartas. Utawa kowe pengen ngopi neng jalan tuh. Utawa kowe pengen misalnya live musik nanti kan akeh kan, ya. Yo aku tuh karaoke itu amatir men to kowe. Bocah kok duwe sono. Yo ora kudu. Wis ka api-api ini live musik malah karaoke bocah kempluk tenan. Kowe ora tau krungu. Heeh, iya. Kowe duwe so tenan. Kowe lek karaoke aja pisan-pisan mau pamerne kancamu ya. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Ini dari Kanjeng Nabi. Semua yang kamu lakukan, dosa-dosa yang kamu lakukan, itu semuanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosamu mau pamerno. Padahal waqad satarahu Allah Subhanahu wa taala. Wis ditutupi pangeran terus isuk mau upload, kowe pancen bajingan tenan. Paham ra ya? Ora nek wong roh, tanggamu gak roh, dulurmu gak roh, kancamu gak roh. Oh ya sudah loh. Kalau kamu memang mau melakukan itu, sudah jangan ada orang tahu. Jangan kamu pamer-pamerkan. Kamu jangan kemudian nantang Tuhan. Kowe wis nantang pindo berarti. Kowe wis ngelakoni maksiat, Allah Ta'ala mendiamkan itu semua sambil menunggu kapan kamu tobat. Kok tahu-tahu kamu upload, kamu abadikan itu semua. Dan kamu harus tahu ketika kamu menunjukkan itu kepada orang lain berarti ada unsur dakwah di sana. Yes. Piye bahasaku piye? Masuk perawe, Kampanye, paham ra? Menarik pra. Lah itu aman iki bos. Aku cara apa enek wong lanang ya tak bojone padahal barang upload. Mbok kapan ngono aku ndelok uploadane sapa? Gak aku jenenge yoan. Wong lanang kok los. Bagi tak bojone. Ya losono, tak tinggal mulai meneng. Areng komplok aku. Lanang kok los piye. Iya, iku jenenge taufik. Jadi awakmu nalika kudune awakmu ngopi, terus kemudian tidak punya teman. Misalnya lho, iki contoh awakmu entuk taufike pangeran. Gak duwe kanca kowe. Delalah ana kanca Pak Bedah lewat. "Weh, ayo ngopi." "Aduh gak iso aku arep rutinan ya." Nah, terus kowe asli gak duwe niatan rene kowe. Ya demek daripada nganggur ning omah ngowah-ngowah, melu. Iku jenenge taufik. Paham gak? Tashilul khair dari Allah Subhanahu wa taala. Aslinya awakmu gak kasab blas, gak ikhtiar blas, paham gak? Kamu jangan sok-sokan. Taufik itu datangnya seperti itu. Kayak tadi itu kata-kata ilham tadi itu. Fa'alhamanillahu. Paham gak? Bisa ina alfan. Kayak mau kata-kata mau. Itu ilham itu ndak ada kasabnya. Tahu-tahu terlintas begitu saja. Lah yang melintaskan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa sebetulnya tidak ada satupun amal yang punya kepantasan untuk kemudian kita sombongkan. Ya faktor yang ngono kuwi, Pak. Beda lek hidayah, hidayah itu bertahap. Hidayah itu bertahap. Saya kok punya kok catatannya. Hidayah itu. Hidayah itu ada minimal ada tiga apa namanya? Tiga tingkatan. Ono hidayah iku hidayah sing sifatnya ammah. Ono hidayah iku sing sifatnya umum. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi
khalaqa fasawwa. Terus walladzi qaddara fahada. Ya. Yang pertama apa? Kenapa kita harus memahasucikan Allah Subhanahu wa taala? Mergo Allah taala yang menciptakan kita semua. Ya kita semua ini kemudian menyempurnakan penciptaan kita. Mentakdir semua nasib kita, kemudian memberikan hidayah kepada kita. Itu semuanya. Ayat itu bersifat am. Itu mau semut lah, mau sapi lah, mau kita lah masuk di situ. Setelah aku lihat nih catatan lali aku. Ya. Al-hidayah marotib, ketemu lah. Al-hidayah marotib. Hidayah itu ada beberapa tingkatan. Ya kayak tadi itu, misalnya kayak ayat tadi itu. Itu namanya al-huda al-am. Hidayah yang bersifat umum. Yakni hidayata kulli nafsin ila masalihi ma'asyiha wa ma yuqimuha. Ya. Hidayata kulli nafsin ila masalihi ma'asyiha wa ma yuqimuha. Yang dimaksud dengan hidayah amah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua, baik kita sebagai manusia ataupun hayawan ataupun hewan maksudku, ataupun hewan atau apapun, untuk kemudian mana yang menarik buat kita, mana yang menguntungkan buat kita, mana yang membuat kita tumbuh. Dikai contoh, ini tenan nih, nang kitab contohnya gini Pak. Kal fa'rah tafiru minal hirah. Ini hidayah pangeran, paham Pak? Ngerti fa'rah Pak? Jeri. Tikus. Tikus dikasih hidayah oleh Allah Ta'ala untuk menghindari kewan sing jenenge al-hirah, kucing. Tikus zaman kuno, tikus ngerti adat kuwi. Mergo tikus saiki gagah. Loh, tikus saiki luwih sangar timbang. Lho awakmu nek kucing gak melayu to, nyawang tikus kadang yo bengok. Lho tenan. Iku tapi hidayah pangeran. Artinya mana ancaman itu, paham Pak? Ancaman itu mana? Itu hidayah Allah Ta'ala yang bersifat ammah. Kal fa'roh tafiru minal hirah. Contoh berikutnya adalah wala tafiru minasyati wal ibil. Kok iso jenenge tikus sih gak pengen melayu nalika cetuk apa jenenge wedhus utawa unta. Gak pengen melayu. Tapi dia malah lari di hewan yang lebih kecil, rupane kucing, pemangsanya. Dia ngerti mana pemangsa, gak tahu sekolah loh. Kowe kok sampai kapusan kan yang goblok tenan lho. Wis sekolah kapusan, kok nggak ngerti pemangsamu lah. Wong tikus saya ngerti. Wong tikus sekarang sudah mulai bergerak menjadi pemangsa. Kowe kok bangga gak berkembang itu. Contoh berikutnya dikasih contoh watif lu yahtadi ila sadyi ummihi. Termasuk hidayah ammah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Iku cah cilik, bayi tas lahir. Masih beberapa jam dia lahir di dunia ini, dia sudah tahu bahwa kehidupannya tergantung pendile mboke. Yahtadi ila sadyi ummihi. Dia langsung dikasih petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk segera mencari di mana puting ibunya. Lelek kowe sapa sing kei hidayah golek ngono kuwi? Wis gerang-berang. Kene contone lho kuwi, paham ya? Kok kowe gampang golek ngono iki piye ceritane, Hidayah kon ndi iki? Aku ya bingung ya. Gak paham kita. Ya wis gak apa. Gak paham ya? Bagus. Aku seneng duwe santri gak patek pahaman ngono ya. Cocok aku. Aku cocok aku. Tapi ya itu semua hidayah. Kok iso kowe biayaan rono ya hidayah. Tapi itu maksudnya hidayah sing. Kemudian hidayah yang kedua adalah al-huda bimaknal bayan wa dilalah wa ta'lim wa dakwah. Ila masalihil abdi fi ma'atihi. Ini yang dilakukan kemudian oleh para anbiya wal mursalin. Ya Pak, yang kemudian diteruskan oleh para al-ulama, al-fuqaha, al-muhtadin. Tugasnya apa tugasnya para nabi? Menyampaikan kebenaran, menyampaikan jalan keselamatan. Ya Pak. Apakah kemudian itu pasti diterima? Tidak juga.
Sama sekali tidak ada jaminan ke sana. Enggak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amma samudu fahadainahum wastahabbu al-ama 'alal huda. Hidayah itu diberikan oleh Allah taala. Fa amma samudu fahadainahum. Gitu. Wa amma samudu fahadainahum wastahabbu al-ama 'alal huda. Kaum Samud, kaum Mbah Nabi Saleh ya. Mbah Nabi Saleh diberikan petunjuk oleh Allah dengan datangnya beberapa ayat-ayat yang bayinah, beberapa burhan yang jelas, beberapa dalil yang jelas, biuluhiyatihi, biwahdaniyatihi. Tapi mereka tetap nggak mau. Dia tetap milih untuk mempertahankan keyakinannya yang keliru. Kemudian ada lagi hidayah yang ketiga, yakni al-hidayah al-mustalzimah lil ihtida. Hidayah yang kemudian membuat kita benar-benar mendapatkan hidayah, yang kemudian mewajibkan kita, menuntut kita untuk mengistiqomai itu semua. Maka saya matur di kesempatan hari santri ini, sebetulnya seorang santri itu adalah orang yang selalu pengen menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian terus berusaha bertahan akan niatan tersebut, akan usaha tersebut. Makanya tingkatan tertinggi sebuah ibadah itu adalah istiqomah. Selalu saya katakan bahwa menjadi orang baik itu mudah, tapi terus baik, nah, itu adalah sesuatu yang sangat berat, sangat sulit. Makanya muga-muga awake dhewe niatan-niatan baik kita atau keinginan-keinginan kita untuk terus berkembang, untuk terus menjadi lebih baik ini, moga-moga mampu bertahan. Tapi bertahan pada satu sisi, bukan satu sisi, artinya bertahan pada satu tingkatan itu kalau menurut Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu sangat tidak baik. Beliau mengatakan ilam takun fi ziyadah fa anta fi nuqsan. Ilam takun fi ziyadah fa anta fi nuqsan. Kalau kamu tidak meningkat, maka berarti kamu kecenderungannya pasti akan terjun bebas. Kamu kualitasnya nggak meningkat, pasti. Wes gak usah angel-angel wes lagi. Kamu sekarang bekerja mati-matian, kemudian kamu mampu mengumpulkan uang 100 juta. Dan kemudian kamu merasa puas akan perolehan kamu itu, kamu berfoya-foya dan lain sebagainya, kira-kira potensimu anjlok apa hatam? Kan podo. Lek ora anjlok mesti bar di lokasi. Hatam ora? Hatam. Maka penting untuk beberapa waktu yang lalu saya lihat di TikTok ada anak mengupload dawuhnya Mbah Yai. Dawuh yang selalu didawuhkan Mbah Yai. Mulai saya kecil pun didawuhi oleh Bapak. Apa dawuh? Kullu yaumin la asdadu fihi ilma yuqarribuni ilallah fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Kula kecil didawuhi oleh Bapak bahwa kowe kudu tetap mencoba untuk berkembang. Mergo jangankan kita orang yang penuh dengan kelemahan, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kesempurnaan itu pun dawuh nih, setiap hari di mana saya tidak meningkat secara keilmuan yang mampu mendekatkan saya dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya saya tidak mendapatkan berkah di terbitnya matahari hari itu. Makanya penting awakmu mundek penting. Cara santri-santri enak istilah apa Pak? Wa kun mustafidan kulla yaumi ziyadata minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Kamu itu harus selalu berkembang. Artinya wa kun mustafidan kulla yaumi ziyadata. Lamun awakmu saiki oleh badi kuwi 50.000, maka kamu harus mulai berpikir bagaimana supaya besok keuntungan saya itu 70.000. Syukur-syukur bisa 100.000. Kalau besok saya 100.000, maka ke depan saya harus mendapatkan 150.000. Lamun toh kowe saiki iso ngapal nih 2 ayat, maka besok kamu harus bisa hafalkan 3 ayat atau lebih. Kalau hari ini kamu bisa menghafalkan 4 bait, maka besok kamu harus 5 bait. Kalau kamu hari ini bisa 5 bait, maka besok kamu harus bisa 6 bait atau bahkan 7 bait atau lebih. Terus ngono kuwi, Pak. Jangan sekali-kali kemudian kita merasa puas. Man donna anna lil ilmi ghayah faqad bakhasahu haqqah. Faqad bakhasahu haqqah. Siapapun yang merasa bahwa ilmu itu ada endingnya, ada capaian akhirnya, maka dia telah mengkorupsi hak daripada keilmuan itu. Ilmu itu terus berkembang, Pak. Ilmu itu terus berkembang.